Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semua. Apa kabarnya kakak dan bunda semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan memudahkan rezekinya, dan dimudahkan juga urusannya ya. Hari ini kita coba spill lagi tas-tas second yang kami punya ya. Kalau misalnya ada yang berminat dan mau diorder, bisa dikirimkan hasil screenshot tasnya atau hasil fotonya ke 081288364000 ya. Yang belum pernah yang baru pertama kali menyaksikan video ini, mohon bantuannya ya untuk bisa di subscribe, di like, dan dinyalakan notifikasinya ya. Nanti kalau misalnya ada video terbaru sudah dapat notif atau ada pemberitahuannya ya, seperti itu ya. Oke, yang pertama ya, kita mulai langsung. Ini ada tas ya. Kalau yang mau traveling nih, mungkin di akhir-akhir tahun ini ada mau yang traveling ya, atau mau jalan-jalan dengan teman-teman, dengan saudara, atau mau dengan kerabat-kerabat ya. Ini ada tas traveling ya. Dia ringan sekali ya, bahannya itu seperti bahan parasut gitu ya, tapi dia tebel ya. Dia tebel kayak bahan-bahan ini ya, apa ya, bukan nilon juga ya. Ya saya kurang tahu nama bahannya apa, tapi antara parasut ke nilon gitu lah ya. Dia tebel ya, karena ini kan tas untuk traveling. Dia lumayan besar nih ya, lumayan besar, dan dia bisa dilipat. Jadi misalnya kita ada melakukan perjalanan, kita bawa tas yang besar, ini bisa dilipat ke dalam, terus begitu dibutuhkan tinggal dibuka kembali gitu ya. Ini tasnya seperti ini ya, seperti ini. Dia lengkap dengan tali panjang ya. Kondisinya sudut-sudutnya dia aman ya, dia nggak ada yang kikis atau dia sobek gitu, nggak ada ya. Ini kayaknya masih baru sih, kalau aku lihat sih masih seperti baru banget ya. Di bagian belakangnya, di bagian depannya ya, kondisinya masih oke banget deh ya. Coroknya banyak ya, coroknya dia banyak. Lalu ini dia ada handle-nya ya, kalau yang mau dijadiin ditentengin juga bisa nih handle-nya dia. Dan dia lengkap dengan tali panjang pun. Tali panjangnya itu ininya tebel banget ya, karena dia kan mau bawa beban berat ya, jadi ini tebel sekali ya. Ya tebel, dan masih oke banget ya. Cuman ini nggak bisa di-adjust ya. Bisa di ternyata bisa di-adjust ya. Panjang pendeknya bisa di setel di sini ya. Kondisi di dalamnya dia polos aja sih, cuma aja satu kantong aja ya. Cuma ada satu kantong. Ya. Nih, di dalamnya kayak gini nih. Kayak gini, dia dari bahan sama ya, kayak nilon atau parasut gitu, satu kantong aja ya. Ya seperti itu aja ya. Ini bisa dilipat-lipat atau bisa di perkecil ukurannya supaya nanti kita bisa buka pada saat dia mau dipakai ya. Ini ukurannya berapa ya? Ukurannya itu dia di ukurannya itu dia di 40 ya, 40, tingginya itu dia di sampai sini deh aku hitung ya. Tingginya itu dia bisa sampai 28 ya. 40 kali 28 kali 14 ya. Tapaknya dia di 18 ya. 40 kali 28 kali 18 tuh kayak seperti ini ya. Cakep, ini dipakainya bagus lah kalau misalnya kita mau traveling ya. Kadang-kadang kita bawa tas yang berat-berat malas ya punya ya. Kalau ini kan bisa buat 2-3 hari ya. Kalau ini bisa 2-3 hari ya. Tuh, seperti ini ya. Kalau mau dijadiin tas ini juga bisa seperti ini ya, atau dia mau kita jadiin shoulder atau sling ya seperti ini ya. Ini kalau yang mau 75.000 aja ya bun ya, 75.000 rupiah ya. Persiapan buat nanti mau jalan-jalan atau traveling ya, yang kemarin nyari tas traveling ya, atau tas buat bepergian ya. 75.000 rupiah ya, 75.000 rupiah. Oke, kita lanjut ya. Bun, ini ada ala picotin ya, kulitnya kulit tunggal ya. Ala picotin ya, ala picotin, kulitnya kulit tunggal, warnanya warna abu ya, warna abu-abu. Nih, dia bisa ditenteng gini, tapi nanti dia bisa juga dijadiin shoulder ya. Bisa ditenteng di shoulder. Ini saya mau ya. Kondisinya dia seperti ini ya. Kulitnya seperti ini, motifnya kayak motif kulit jeruk, tapi dia kulitnya kulit asli ini ya, kulitnya kulit tunggal. Terus sandalnya dia masih aman ya. Kalau kita bawa kayak gini nih, ini karena dia dikecilin ya, ini seperti ini ya, itu cantik gitu ya. Nah begini ya. Lalu dalamnya tuh dia ada pengikat gini ya. Tuh. Ya bisa dipanjang pendekkan. Nah ini bisa panjang bun, jadi bisa begini ya. Ini dimasukkan ke dalam. Nah bisa jadi solder gitu ya, bisa juga dia jadi solder ya.
Lalu dalamnya itu ini ya, isiannya merah gonjreng tuh. Dalamnya seperti ini ya. Ada satu kantong di sini. Terus close-nya polos ya, polos. Nanti di bawahnya itu ada tulisan pala Paris ya. Bawahnya ada tulisan pala Paris. Kulitnya kayak gini nih Bun ya. Kulitnya kulit tunggal gitu ya. Tuh, seperti ini ya. Kulitnya kulit tunggal. Terus dia ada tagnya juga Bun. Ada tag putihnya di sini si pala ini ya. Tuh. Ini tag putihnya ya, dia ada di dalam sini. Lalu ukurannya itu dia di 22 kali, bawahnya itu bisa 22, tapi atasnya itu bisa ngembang sampai 34, tingginya di 20 dan tebalnya di 16 ya. Dia tebalnya Bun ya. Lebar tebalnya itu dia bisa 16. Jadi muatnya banyak ini Bun ya. Cuman dia memang dia tidak tidak berapa namanya itu, tidak bermagnet ya. Bun ini bisa di tempat apa? Itu tukang tas. Ini dibikinin magnet Bun di sini. Magnet nanti kan ada tempat lagi nih. Tinggal dibikin magnet kayak gini nih kalau mau ya. Tapi kalau ini dia bisa juga diikat dari sini nih ya. Tuh ya. Di dalam sini kan dia bisa pengikat nih. Ini sebagai pengikat di dalam. Ini kan tinggal dikempit aja dia modelnya, atau dia jadiin handbag ya. Ya, jadiin handbag kayak gitu ya. Ini kan harganya tadinya di 175 ya. Nanti saya diskon ya jadi 150 aja ya Bun ya. Ini kulitnya kulit tunggal ya Bun ya. Kulitnya kulit tunggal ya, 150.000 rupiah sudah dapat kok. Kondisinya masih oke ya. Tuh. Minusnya paling ya pemakaian wajar aja ya. Pemakaian wajar saja ya. Seperti itu ya. 150 ya si pikotinnya. Udah di diskon dari kayaknya udah. Kalau yang ini dia ada tas ininya, ini kan bisa di-adjust ya. Ada tali panjangnya lah istilahnya ya. Kalau yang lama-lama tuh ada yang nggak ada gitu kayak gini ya, warnanya warna abu ya. Bisa juga diginiin ya. Ya. Oke, 150.000 rupiah ya. Si ala Pico ya. Brandnya itu Palas Paris ya. 150. Lalu kita punya si apa ini? Nih, tas pesta ya. Tas pesta Gucci ya. Katasin dulu. Nanti soalnya nanti suka ini ya. Suka lupa. Ya Gucci ya. Kombinasi ini Gucci signature ya. Signature dimix dengan kulit ya. Kulitnya tuh warna hitam seperti ini ya. Tuh ya. Kulitnya hitam seperti ini. Ini saya perhatiin sih kulitnya kulit asli ya, tapi saya tuh lihat deh kulitnya tuh karena dia berkerut ya, kulit asli, dan dia tuh ada ininya apa, ada kikisnya di samping-samping gitu ya. Jadi makanya saya bingung ya kulit asli apa bukan gitu. Tuh, seperti ini ya, tapi cantik lah pokoknya ya. Aku nggak tahu nih kulit asli apa bukan. Kalau lihat kikisannya iya, kalau nggak dia pasti udah ngeletek Bun, karena ini udah lama ya. Kita tahu lama apa enggaknya dari sini Bun, culture-nya dia udah turunnya udah lumayan banyak gitu ya, jadi dia udah lama pemakaiannya. Oke, nih cocok banget buat pesta, cantik banget tuh ya kuncinya ya. Ini kalau diraba ada kikis ya di sampingnya, di bawahnya ya, kakinya masih lengkap ada 5. Ini sampingnya ya, tuh sampingnya masih oke ya. Bagian belakangnya tuh ya, belakang. Di bagian depannya ya, tuh bagian depannya seperti ini ya, tuh ya. Handle, nah di handlenya ini dia udah mulai ada kering ya di sini ya, udah mulai ada kering di sininya, tapi overall kalau nggak terlalu kelihatan ya, karena ini kena keringat biasanya ya, kena keringat, dan dia bisa di adjust di sini ya, panjang pendeknya bisa di adjust ini ya, seperti itu ya. Jadi ini cocoknya buat pesta nih, pesta arisan, mau reunian, ini cakep banget Bun. Kalau orang lihat kita bawa Gucci kayak gini cakep kan, dia rapih ya, Gucci ini rapih sekali ya. Terus kita lihat dulu dalamnya ya, double zipper, ini udah ada kikis ya di sini ya, tapi ini gampang disamarin ya. Kalau kikis kayak gini gampang disamarin. Udah pakai balsam aja hilang nih, saya liatin ya. Bun, aku masih ada stok balsam lagi ya, tapi nggak terlalu banyak lagi sih ya, kalau yang mau ya. Karena dia waktu itu supply ke saya tuh berapa ya? Mana ya yang tadi? Yang tadi ada nih ya. Itu
kayak gini nih, ini bisa langsung dibalsemin, nanti dia hilang tuh ya. Kalau misalnya kita bepergian mau dipakai, di balsem aja ya, di balsem nanti dia akan hilang nih. Tapi itu sifatnya nggak permanen ya, karena dia kan aslinya memang gitu ya. Tuh kan dia jadi nggak ada lagi scratchnya ya, atau ininya ya, apa sih, goresannya ya. Seperti ini, dia double zipper ya gucinya. Terus dalamnya ini saya simpan dulu nih Bun, sekitar seminggu ya, karena supaya bentuknya kayak gini ya. Tadi kan meleot dia, setelah diisi penuh dia mulai tegak kayak gini ya. Dalamnya sesuai dengan ini ya, kan biasanya Gucci ciri khasnya memang dia pakai kanvas tebal ya, warnanya warna BW gitu. Di sampingnya dia punya 2 pocket ya. Dalamnya lumayan kotor Bun ya, cuci sendiri aja karena ini kan barangnya barang second ya. Lalu ini juga udah Gucci ya, tuh zipper ininya udah Gucci ya, masih lancar banget ya, zippernya udah Gucci. Ini ada Gucci-nya itu ya, Gucci sama nomor serinya ya. Tuh ya, nomor serinya di belakang ya, ada lengkap dengan nomor serinya ya. Dalamnya kotor-kotor pemakaian wajar sih ya, kotor-kotor pemakaian wajar ya, seperti itu ya Gucci-nya. Tapi dia cantik banget sih ya, cantik. Kenapa? Karena ini bentuknya cantik gitu ya, cocok banget buat resmi acara formal ya. Tapi udah, kalau misalnya Bunda mau pengajian pakai ini juga cakep banget Bun. Ukurannya itu di 32, tapaknya di 13, terusnya tingginya itu di 24 ya, 32 kali 24 kali 13 ya. Ini kalau yang mau ya Gucci-nya ini ya, di harga 275 aja ya, Rp275.000 ya. Gucci di Rp275.000. Ini cocoknya di handbag gini ya nih ya. Kalau kita mau pergi kondangan atau arisan nih cakep banget kayak gini ya, Rp275.000 ya. Bentuknya bagus Bun, dia tegak, nggak usah diisi, dia juga ada tegak ya. Tadinya meleot ini Bun, karena waktu saya dapat ya, karena kena tekanan bal. Saya isi penuh dulu kira-kira seminggu baru saya keluarin ya. Rp275.000 ya. Oke, kita pindah ke ini. Orang-orang lama mungkin masih ingat ya brand ini ya. Namanya itu Charles Lovier. Charles Lovier, ada yang tahu nggak? Dulu saya suka nyicil tas ini. Ini brandnya, salah satu brandnya Bun ya, yang saya cicil waktu saya kerja. Namanya Charles Lovier ya. Kayak gini dia. Ini kayak nggak kulit ya, padahal ini sebenarnya kulit asli Bun. Ini barang jadul atau barang vintage ya. Ini barang-barang vintage Bun ya, namanya Charles Lovier ya. Dia kita suka apa? Jadi ada model apa dulu, ada warna hitam selempang gitu ya, tuh agak gedean, model tote gitu ya. Nih warnanya itu warna coklat kemerah-merahan gitu ya. Warna apa tuh ya? Coklat kemerah-merahan. Kondisinya seperti ini. Ini kulit asli ya Bun ya, seperti nggak kulit asli ya kalau kita lihat sepintas ya. Ya, cuman dia udah ada pemakaiannya. Pemakaiannya itu kayak di sini tuh ya, tuh ya. Titik kecil-kecil ya, karena ini kan barangnya barang vintage ya. Ini saya nggak tahu nih nyamarnya nanti pakai apa ya. Ya, kondisi seperti ini ya Bun ya, tuh ya. Bagian belakangnya, terus bagian depannya itu dia seperti ini, ada logo si Charles Lovier-nya di depan. Di sini kalau ini mah titik-titik, ini apa sih? Mulai ada, bukan kikis nih ya, ngelupas. Ya di sini ya, cuma sedikit aja di sini ya, sama di sini ya. Ini brandnya ya, Charles Lovier. Ini contoh kulitnya Bun ya. Tuh kulit zaman dulu setebal ini Bun. Ya, kulitnya sebetebal ini nih. Ya. Jadi dia kulit apa sih namanya nih ya? Kayak gini ya. Nah, seperti itu ya. Dalamnya dia biasa aja. Ya, dalamnya gini, dia modelnya boleh buka gini ya. 1 2 ya. Ini ditawarin karena dia tahu saya kan suka barang-barang vintage. Jadi nawarnya ada nih, mau nggak gitu ya. Saya memang suka sih barang-barang vintage ya. Dalamnya masih bersih. Bentar ya. Dalamnya dia bersih sih. Ya. Ini ada logonya ya, Charles Lovier ya. C, terus L-nya kayak gitu dia ya. Seperti ini ya. Barangnya kayak dari satin gitu. Lalu nih, nah ini dia
eh, tinta emasnya dia kayak gini ya. Agak susah ya lihat gini ya. Nah, ya, tinta emasnya kayak gini ya, Charles Lovier nih ya, dari tinta emas. Dia sudah ada pengurangan warna ya di sini, walaupun masih kebaca embosannya ya, Charles Lovier. Ini nomor serinya di belakang. Nah, kayak gini dia ya. Seperti itu ya. Kalau ini saya jamin ini original, otentik, karena nggak mungkin ada yang orang bikin keong-keongnya ya, karena kan ini brand-brand lama ya. Ya, seperti itu. Ini kulitnya kulit asli ya. Ini aja ya, di pinggirannya aja ya. Sama dia ada kayak gini nih. Ya, di sininya ya. Tuh, tapi untuk di bagian belakang ya, seperti itu ya. Kulitnya kulit mantul, kulit zaman dulu kayak gini. Dulu fosil juga tebel-tebelnya segini tuh. Kalau sekarang udah nggak terlalu ini lagi ya. Handle-nya ya seperti itu ya. Kalau tas mahal bisa dilihat dari hardware-nya ya. Lihat di hardware-nya udah sekian tahun dipakai, dia masih kinclong ya. Tuh. Seperti itu ya. Bagus dia ya. Kalau soal hardware itu tas-tas mahal memang begitu dia. Iya, apa namanya itu, masih kinclong aja walaupun dipakai udah lama ya. Ya, seperti itu ya. Nih, yang mau Charles Lovier itu ukurannya itu 26 kali 20, 26 kali 20, tebalnya itu di 10-an lah ya, 10 lebih sedikit ya. 26 kali 20 kali 10-an ya. Ini saya nggak isi ya, karena memang model yang jadul kan memang dia kaku gitu ya. Yang mau ya, tuh ya. Ini kalau yang mau ya di 235 aja deh, 235.000 rupiah ya. 235 ya, kondisi masih oke ya. Coklat kemerah-merahan ya. Aku udah kasih tahu ya Bun ya tadi ya. Minus-minusnya ya, ini kayak ada tembok-tembok apa sih di sini ya, di pinggir-pinggiran dia ya. Padahal dia udah puluhan tahun ya usianya ya. Terus kita pindah lagi ke si LV dulu deh ya. Ya. Ini LV ya. Ini kulit asli loh, seperti nggak kulit asli ya, padahal ini kulit asli dia ya. Warnanya itu warna abu-abu ya, warna abu-abu. Di sini nih kondisinya seperti ini nih ya. Tuh. Ini nggak tahu nih seri apa ya dia ya. Cuma ini udah ada pemakaian ya. Pemakaiannya itu kayak kikis-kikis di sudut. Ya. Nih bawahnya ada kotor pemakaian nih, nggak tahu apa ini ya, kotor. Tuh ya, kikis sudut ya. Kikis di sudut. Kalau dia bukan kulit asli pasti dia udah ngeletek nih ya. Kan barang vintage juga ya. Ini enggak sih, bukan apa-apa ya. Ya. Tampilan belakangnya ya aja bisa jadi handbag ya. Jadi handbag ya seperti itu. Ini bagian depannya ya. Ini LV semua ya, stutnya LV semua ya, stutnya di depannya ini ada logo LV-nya di depan sini ya. Ya, di sininya ya. Walaupun sudah ada pengurangan warna sih sebenarnya ya. LV-nya ya. Modelnya dia model cetekin gini, tap ya. Lalu handle-nya ini udah ada pinggisan Bun. Nah, ini bisa ditutupin dengan balsem Bun. Kayak balsemin ya. Pasti dia nggak kelihatan lagi kalau di balsemin ya. Ini juga kan. Ini kan kikis nih ya. Tuh, saya tutupin pakai balsem ya. Dia pasti nggak terlalu kelihatan karena dia udah mengkilat gitu ya, ditutupin sama si balsemnya ya. Saya juga tadinya ragu nih bukan apa itu, saya tanyain, cobain aja Ibu kalau nggak salah, lihat kikis-kikisnya gitu ya. Aku lihat kikisnya, ternyata memang benar sih kikis, kalau nggak pasti udah ngeletek ya. Oke ya, langsung hilang ya, tuh ya. Oke ya, nanti gitu aja lah Bang. Daripada capek-capek kalau mau dipakai di balsem gitu Bun ya, kalau misalnya kondangan di balsem ya. Ini Louis Vuitton ya, Louis Vuitton. Ruangannya itu ada 3 ya. 1, tengah-tengahnya dia ada ruang berzipper, ada lagi ruangan di sini ya. Dalamnya itu bahannya dari kain ya, kainnya tebel banget ya, kain kayak LV gitu deh, gimana ya, paling kotor-kotor aja ya, wajar ya. Tuh kotor-kotor kayak gini ya. Kotor dia, kotor. Terus ada bagian sedikit, ada sobek sedikit aja di bagian dalamnya ya, di sini. Kita dulu. Oh, ini nggak rapih nih ya. Bentar Bun. Ini kayaknya ada yang masih, gimana sih dalamannya ini?
Iya, kurang rapi nih ya. Jadi ruangannya gitu ya, 1 2 3, dia agak kotor ya di dalamnya ya. Tapi ini kan, kalau ini kan kain ya, nanti kita rapin sedikit lah ya pas keluar ya. Ini ada tulisan LV nya ya, Louis Vuitton Paris made in France ya di sininya ya. Terus ininya juga ya, udah logonya, udah logo LV ya, seperti itu. Pokoknya tutupnya semuanya udah LV, Bu. Cuman ini udah ada pengurahan warna ya di hardware-nya ya. Hardware-nya sudah ada pengurahan warna, ada kikis-kikis di sudut-sudut ya. Seperti itu, sama di gagangnya ini. Tapi saya tutupin tadi dengan balsam ya, jadi nggak akan kelihatan ya, seperti itu ya. Oke ya. Ukurannya itu, bentar ya, kita ukur dulu. Jauh, masih jauh. Nah, ukur dulu ya. LV. Ini awet nih dipakainya, kulit-kulit kayak gini. Kulit apa ya namanya ya? 30 kali 20 tapaknya itu di 11 ya. 11. Ini LV jadul ya, Bun ya. LV vintage juga ini ya. Modelnya LV vintage. Sudah ada kikis-kikis warna ya. Kikis manja lah ya, nggak terlalu banyak kikis-kikisnya, cuma sedikit aja. Itu bisa ditangani pakai balsam ya kalau mau pergi ya, tapi dia nggak permanen ya kalau balsam ya. Nanti kalau misal dia kering, dia balik lagi ya, hanya sementara aja ya. Terus seperti itu, ini hanya bisa dijadiin handbag ya. Ini kalau mau 200.000 aja, Bun ya, si LV nya ya. Tuh kalau mau bisa kondangan gini cakep loh, Bun ya. Cantik kalau mau kondangan nih, lihat kulitnya mengkerut gini ya. Ini kulit asli ya. 200.000 rupiah ya. Oke, kita pindah lagi ke si ini MK Hamilton ya. Oh, ini dia nih, saya cariin daleman baju saya. Mau saya servis kepanjangan, tuh ada di sini. MK Hamilton ya, kombinasi antara biru light blue dengan light grey dengan grey ya. Biru muda dengan salah lagi. Biru tua dengan biru muda ya. Salah lagi kan. Abu-abu tua dengan abu-abu muda ya. Jadi dia lengkap dengan mainannya ya. Di sini ada tulisan MK ya, Michael Kors. Ya, ada mainannya, dia masih tebel banget, masih kinclong ya, masih kinclong. Kondisinya seperti ini ya. Aku udah lihat di tempat-tempat lain dijualnya ada yang 4,5, ada yang 5,5 ya. Saya jual murah aja masih nggak laku ya, Allah, sedih amat ya. Tuh ya, ini ada kotor ya. Kotor, terus bawahnya udah MK ya. Udah MK. Terus ini sampingnya tuh, ini aja masih kinclong ya, karena warna silver ya. Terus ini bagian depannya ya, paling dia mau kerutan aja sih ya, karena bekas bal ya. Makanya saya bilang diisi, Bun, penuh-penuh. Nanti lama-lama dia kan bisa balik ya, pelan-pelan nanti dia balik lagi ya, kayak disetrika gitu ya. Terus dalamnya, iya saya lihat tuh, ya ampun, di orang kok jualnya masih mahal-mahal ya. Aku jual murah aja nggak laku gitu loh. Aku jualannya di tanggal tua apa gimana ya? Ya Allah, Bun, sampai tas saya tuh masuk ke sini. Oh, ini saya mau itu ya, mau apa? Ada yang sobek, saya minta ke tukang itu, mau minta di ini dijahit ini doang. Ini tas pesta ini mah. Duh. Makanya saya masukin ke dalam biar nggak lupa. Pesta ini. Tuh. Ini usianya, kalau usianya mungkin sudah berapa tahun ya, 20 tahun lebih. Saya ingat saya beli di Singapura ini ya, tapi dia no brand ya. Makanya saya ingat banget sih, saya beli di Singapura ya dulu nih, zaman dulu kala. Karena waktu itu saya pertama kali ke Singapura beli tasnya, tas inilah. Pertama kali ke luar negeri saya beli ke Singapura dan beli ini. Sebenarnya pertama kali, bukan, saya kira pertama kalinya ke Korea ya. Korea. Tapi dia masih tahan ya, herannya. Masih kuat gitu ya. Cuman dia sobek di dalam aja gitu ya. Ini. Makanya saya sayang dijualnya buat kenang-kenangan tuh. Nanti pakainya gini nih, tuh, cantik ya. Sampai sekarang ininya nggak ada yang lepas loh. Ininya. Nih, apa sih namanya? Permata-permata apa sih namanya tuh ya? Manik-maniknya itu nggak ada yang lepas, sudah puluhan tahun, mana nyimpannya sembarangan lagi, dilipat-lipat kayak gini gitu, dimasukin ke dalam-dalam ya. Ini mau saya servis ini, ada yang mau nggak ya? Tapi udahlah, taruh aja ya, itu aja ya.
japri aja kalau yang mau ya. Nah ini ya, saya spill lagi ya. Kondisinya seperti ini masih bagus loh ini bener. Cuman dia berkerut aja di depannya. Emang kemarin saya jualnya berapa sih, kemahalan ya? Perasaan saya udah ini banget loh. Ada pengaitnya ya, pengaitnya. Dalamnya dia seperti ini masih bersih. 2 pocket di sini, 2 di seberang itu ruangan berzipper sama pocket ya. Ada pocket di sini tuh. Pocket sama ruangan berzipper ya. Tuh lihat dalamnya 2 MK Michael Kors. Ada 2 pocket di sini. Ada ruangan berzipper di sininya ya. Coba ya saya cek dulu, emang saya jualnya dulu berapa sih? Nah, masih ada contekannya. Ini ukurannya itu dia di 35 kali 35 kali 10 ya. 500.000 ya dulu saya jual ya. Ya, tapi kan saya udah turunin kalau salah ya Bun ya. Ya. Jadi soalnya gede kayak gini, kulitnya kayak gini ya ampun, masa iya saya dijualnya murah banget, makanya saya bingung nih. Kalau yang dijual yang ada yang lebih murah kan dia ukurannya lebih kecil ya Bun kan, nggak sebesar ini kan. Kalau ini kan laptop masuk, bisa buat kerja kan. Ya, laptop bisa masuk yang ini mah. Kalau ada kotor-kotor pemakaian ya Bun, sedikit-sedikit ya. Mana ya kotornya ya? Ini ya. Tuh ya, ada kotor ya. Yang ini ya, kotor sedikit seperti itu ya. Ini saya kurangin nih harganya di 400.000 deh ya. 400.000 rupiah Hamilton ya. MK Hamilton 400.000 rupiah. Ini tagnya itu di sini ya. Ya tagnya sudah, tag putihnya ada di sini. Lalu ada lagi nggak, suka copot ini kalau diperhatikan. Apa di tulisannya ya, 500.000 plus 500.000 SC itu apa ya? Apa made in China ya? Pokoknya gitu deh Bun, ini kondisi masih bagus, aku jual 400.000 aja Bun. Aduh, jangan turun lagi lah ya, nih soalnya bagus banget ya. Kalau nggak salah saya belinya di atas, masih di angka 500 deh ini ya, karena ini masuk laptop ya, gede deh ya. Kemudian ini kalau yang mau 400.000 ya, si MK Hamilton ya, warnanya warna abu-abu di mix dengan warna abu-abu muda ya, abu-abu dan abu-abu muda ya. Ya bisa masuk ke laptop. Ininya masih kinclong banget tuh, masih kinclong, bisa dijadiin solder gini ya. Ya bisa di solder kayak gini ya tuh ya. Aduh keren banget kalau kita ngantor kayak gini kan, ke kantor kayak gini kan keren banget ya. Tuh ini juga masih bagus banget tuh kulitnya ya. 400.000 ya Bun, aku udah tulis 100.000 nih. Ya balik modal aja ya. Terus kita ada sih, nah ini lagi turun harga juga nih, Skorun ya. Warna abu ya. Ini ada abu kulitnya ya ampun, ini Saviano ya Bun ya. Ada minus ya, di sini ada minus, ada sedikit minus di sini, scratch. Sojokannya dia masih begini ya, masih aman. Bawahnya udah korun semua. Ini bagian belakangnya ya, ada lipatan gini ya. Kadang waktu di packing kayaknya dilipat gitu ya. Ini bagian depannya ya. Tuh. Depannya seperti ini, ada tulisan korun. Kalau korun ini nggak usah diragukan lagi ya, hardware-nya di palet gus dia, nggak kusam-kusam ya, seperti itu. Terus ruangannya dia berzipper, udah korun semua ya, bawahnya juga udah korun semua ya, embosan korun semua. Lengkap dengan tali panjang ya Bun, lengkap dengan tali panjang. Tuh dalamnya seperti ini ya, 2 pocket di sini, 1 ruangan berzipper dengan tulisan korun. Ini ada nomor serinya ya, nomor serinya ini ya Bun ya, nomor serinya ada di sini. Dia masih ada holo-holoan gitu deh, apa sih ini nggak tahu, tahun pembuatan kali ya. Made in-nya biasa made in China ya. Ini kan harganya dari 275 saya diskon jadi 250 ya, 250.000 rupiah. Aduh udah murah banget ya, 250 ya. Mudah-mudahan ada yang beli lah. Kan udah gajian kan? Udah gajian belum sih? Udah gajian belum ya? Udah kan, tanggal berapa sih sekarang? 20 berapa ya? 29 ya? Apa 30? Lupa deh pokoknya tanggal, udah nggak inget lagi tanggal ya. Soalnya tiap hari tanggalnya libur, tanggal merah. Ya, 250 ya Bun, si korunnya ya. Korun 250.000 rupiah ya.
Ini kulitnya enak, lentur kulitnya ya. Tadi minusnya itu ya, aku udah kasih tahu ya, minusnya tadi ada scratch ya di sampingnya ini ya. Tuh ini aja ya. Yang lainnya wajar-wajar aja lah, pemakin wajar aja ya. Ya. So, ya, yang mau koron di Rp250.000, ada tali panjangnya. Jadi dia bisa dijadikan solder ya. Kalau korun dia memang nggak ini ya, korun itu dia memang nggak bisa di adjust kalau korunnya. Tas yang model-model kayak gini dia awet ya, model-model kayak gini dia awet karena dia di coating ini ya, kulit aslinya tuh dia di coating, jadi kalau misalnya kotor tinggal dilap. Tapi kalau materialnya tuh kayak ini gini nih, yang serap warna gini, aduh cepet banget deh, harus ekstra bersihinnya. Kalau yang ini enaknya dia di coating, jadi dia dilapis lagi si kulit aslinya, jadi dia ini gampang proses ngebersihinnya, lebih mudah ya. Itu ya, koron 250 ya bun, Rp250.000. Lalu kita pindah ke si ini dulu deh ya. Bun, aku ada Prada ya. Prada modelnya itu model ini ya, model messenger gitu ya, model messenger kayak model fosil lah ya, seperti ini. Terus ini ada tulisan Pradanya di sini, masih kinclong. Di sampingnya ya, sampingnya itu dia bisa dibuka-buka ya kayak gini ya. Tapi buat apa lah ya, tapi ya tuh ya, buat variasi aja lah ya, buat variasi. Terus ini udah Prada semua tuh, Prada di sininya udah Prada semua ya, Prada. Terus dia model itu bisa jadiin handbag kayak gini ya. Cuman ini kalau saya bilang nih kulitnya itu kulit campuran. Kenapa? Karena ini tuh udah nggak ada lagi kulitnya ya, tuh, tinggal kulit dalamnya aja ya, kayak kulit Swede-nya ya. Tapi yang ini dia masih aman ya, karena itu kenapa? Karena keringet bun, ini kan kena keringet terus ya, lama-lama kayak gini ya. Mungkin langsung dibrodolin aja ya, ada yang lepas langsung dibrodolin karena dia lebih bagus segituin kan, seperti itu ya. Nah gini ya, tuh ini cantik sih, kalau buat kerja cakep banget. Terus di belakangnya dia masih ada ruang penyimpanan ya. Ini semuanya udah Prada bun, Prada ya. Tuh, dalamnya seperti ini, ada ruang penyimpanan di bagian belakangnya ya. Saya isi penuh juga nih ya. Lalu kita buka ya, dia pakai ginian ya, cetekan. Ini masih kinclong tapi ada goresan ya, karena dia serat gitu ya. Ada pengurangan warna si Pradanya ya. Tuh dalamnya dia seperti ini, udah embosan Prada ya, puringnya udah embosan Prada. Dia ada 2 pocket di sini, di sebelahnya ada itu, ada ruang berzipper, ini udah Prada. Lalu di sini tuh ya, ada Pradanya lagi ya. Nah seperti itu dia ya. Tuh, kondisinya masih oke sih, warnanya warna hitam. Minusnya tuh semuanya udah Prada bu, tuh Prada ya, udah Prada semua ya. Semua hardware-nya sudah Prada semuanya. Minusnya dia nggak punya tali panjang ya, tali panjangnya nggak dapat, biasanya suka diambilin bun sama si tokek-tokeknya itu ya, atau yang pembuka balnya itu suka ngambilin bun. Jadi yang dijual hanya ininya aja ya, hanya ininya aja. Itu soalnya lumayan sih harganya ya, dia bisa digantiin buat yang lain gitu ya. Tapi kan di bunda pasti di rumah juga punya lah ya, tas-tas yang ini ya. Tapi kayaknya ada nih harusnya ya. Taruh nanti dulu, Jus gimana dong kalau makainya kalau nggak ada ini tali panjang. Nah ntar ya, seingat aku nih ada nih tali panjangnya. Nah, mana ya? Iya ya, makanya gimana ya kalau nggak ada tali panjangnya? Mau apa dijualnya gini aja ya? Lupa. Masa jualnya gini aja sih? Ada nih tali panjangnya. Oke, nanti aku cariin tali panjangnya ya. Kalau nanti saya ini ya, saya fotoin dulu tali panjangnya ya. Jadi nanti kalau misal ambil keputusannya setelah tali panjangnya saya fotoin ya, yang mau ya. Tuh semuanya udah embosan Prada ya. Cuman minusnya ini ya. Tuh ya, ini udah digundulin lah istilahnya, tapi ininya aman ya. Tuh ini kulitnya dia aman ya. Tuh cantik ya, semuanya ada embosan Prada semua ya. Belakangnya juga ada ya. Ya seperti itu ya. Iya ya, kemana dia? Nggak tahu nih kemana. Nanti saya cariin ya bun ya. Ini ukurannya itu
ukurannya itu dia di 25 10 24 ya, 20, taruh sini aja, 24 ya, 25 kali 24 kali 10 ya, 25 kali 24 kali 10. Ntar kayaknya ini deh, bukan juga ya. Oh ini tali panjangnya, enggak juga, udah nempel. Mana dia ya? Hah, hilang. Nah, udah deh, kelamaan nih, nanti kita cari deh Bun ya, yang kulit juga ya. Pokoknya kalau yang mau beli ini nanti keputusannya diambil setelah dapat ininya ya, udah dapat tali panjangnya ya. Oke, ini kalau yang mau ya, harganya itu nanti bertali panjang ya. Ini kalau yang mau harganya tali panjangnya bisa di apa sih namanya itu, bisa di adjust ya, adjustable nanti ya. Kalau yang mau ini harganya 2,5 aja Bun ya. Udah semuanya udah embosan nih. Rp250.000 untuk Prada ya. Pradanya masih kayak gini, ampun. Kalau di tempat lain mungkin jual 500 ya. Rp250.000 ya. Harus cepet nih ya. Kita kembali ke si apa nih ya. Nih, saya bingung ini ada Gucci Soho ya, kulitnya kayak gini tapi nggak ada yang berminat, mahal juga ya, terlalu mahal ya. Tapi kalau misalnya dijual di Kakak Rita sih, mungkin ini laku kali 1,1 ya Bun ya. Tahu kan ya Rita Octavia ya, dia tuh jualan apa aja tuh laku, bingung saya lihat nih. Dia jual Gucci Soho aja di harga 1,1 asalnya ya. Ya, ini mainannya ya, ada taselnya. Terus nih ininya masih bagus banget ya. Ini apa ini ya? Oh, dia modelnya mau begini ya, lucu ya. Tuh. Ya, cuma veternya dia agak kurang rapi ya. Kalau saya bilang kurang rapi di veter ya. Ya. Tapi overall nggak masalah ya, nggak ada yang ngelupas, nggak ada yang kikis. Ya, masih cantik banget. Warnanya biru Tosca ya. Cakep ini warna biru Tosca nih. Kalau pakai jeans kayak gini kan masuk nih ya, tuh ya. Ya. Itu ukurannya itu dia kamera back ya. Handmade. Dalamnya seperti biasa ya, dia kanvas tebal ya. Kalau Gucci ada satu kontak, ada satu ini ya, satu pocket di sini, bawahnya dia kayak bekas lipstick ya. Ya, bekas lipstick kayaknya, bekas lipstick apa spidol ya. Ya, di sini ada ruangan berzipper, ini ada tulisan Gucci-nya ya, Gucci sama nomor serinya ya. Ya, Gucci sama nomor serinya ya, Gucci dan nomor seri ya. Nomor serinya dia, loh kelihatan nggak nomor serinya ya? Aduh susah ya. Soalnya nah nomor serinya dia agak kecil-kecil sih ya. Tuh ya, kayak udah kehapus gitu ya nomor serinya ya di sebelah sini. Nah, tapi yang penting Bun kualitas ininya ya, kualitas kulitnya bagus banget ini. Ya, seperti itu ya. Terus dia ini modelnya yang pakai tag hitam ya, tag hitam ya. Dulu itu saya jual di harga, ya Allah, segini murahnya masih nggak laku. 21 kali 17 kali 7 ya, 21 kali 17 kali 7, saya jualnya 250. Saya tetap Bun di 250, biar ini nggak laku nggak apa-apa. Yang ini maksudnya Gucci dijual di bawah 250 enggak, 250 ya Bun ya, 250 tetap di 250 karena menurut aku udah murah banget ya. Rp250.000 ya. Hanya kita spill ulang ya, siapa tahu nanti ketemu jodohnya di video kali ini ya. Gucci Soho bisa di adjust di sininya ya, adjustable. Harganya di 250, kulitnya kulit asli, ada tag hitamnya ya. Dia ada tag hitamnya. Kebalik saya. Aduh, kebalik lagi. Nah, tuh ya. Tuh, kalau jalan-jalan kan cakep banget nih kayak gini ya. Ini keren loh Bun, kayak gini ya. 250 tuh kulitnya kayak gini. Gak mau lagi lah jual di bawah 250, sayang banget. Mendingan pakai sendiri ya. Rp250.000 ya. Ini masih bisa dipanjangin ya. Tuh ya. Ini masih bisa dipanjangin ya, masih lebih banyak tuh ya. Oke, Rp250.000 Gucci Soho, warnanya warna Tosca ya. Lanjut kita ke ya, Ethan Ekner, ini pengunci doang.
Ini modelnya model Ethan Ekner, warnanya itu marun ya, warna marun. Dia kulitnya kulit kaku ya bun ya, kulit kaku. Ini vintage ya, kulit kaku. Nih ini kulit asli ya, kulitnya kulit kaku dia. Seperti ini, di bawahnya gini ya. Ini depannya dia ada logo A-nya di sini, di sampingnya. Ini bagian belakang. Minusnya saya kasih tahu ya. Minusnya itu tadi di mana ya? Aku lupa. Oh ini dia ya, minusnya itu nih di bawahnya ada yang bolong, nggak tahu ini kenapa ya. Barang vintage ya, mungkin ketusuk paku kali ya, atau ketusuk kawat bal ya. Ya di sini satu minusnya. Lalu persudutan dia masih aman ya, sudut masih aman, paling ada lah ya warna yang serap warna gitu ya, seperti itu. Handle-nya dia masih aman. Tuh, kalau ini mungkin usianya udah 30 tahun kali ya, apa 25 tahun ya. Ini kan model lama ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ya. Ininya ada pengurangan warna ya. Nih, sini ada pengurangan warna ya. Di Ethan Ekner-nya. Ruangannya itu 1 2 3 ya. 1 2 3. Ini udah embosan ya, Bu. Embosan Ekner. Ya. Ekner ya, huruf A semuanya. Terusnya, nah ini ciri khasnya dia nih ya. Ininya tuh kayak gini deh. Saya ingat banget zaman dulu kayak gini ya. Nah ini deh, ya, Ekner. Di sini ruangan berzipper. Lalu ada ruangan ininya ya. Tuh, nih Ethan Ekner. Tapi nih sininya udah ada pengurangan ya, kayak gini ya. Tuh, yang lupas ya, warna goldnya udah kelupas. Nih tulisannya itu Ethan Ekner ya. Ekner apa nih bawahnya? Sebentar aku lihat sebentar. Ekner apa nih? Ekner Munchen kayaknya ya. Ekner Munich. Ini langsung dari Jerman ya. Eknernya Ekner Munich ya. Munich ya. Kan ada yang kalau di Jerman tuh kan ada yang tasnya dari Munchen ya, dari Munchen. Ini dari Munich ya. MUNA ya. Ini berarti asli dari Jerman nih Bun ya. Eknernya ya. Paling dia kotor-kotor pemakaian di dalamnya itu wajar banget ya. Nanti kita coba bersihin ya pakai tisu basah ya dalamnya ya. Nah modelnya dia simple gini doang ya. Tuh ya. Ini orang old money zaman dulu lah ya. Oh, zaman dulu kan orang suka pakai Ekner gitu ya. Ini kulitnya kulit asli ya Bun ya. Karena dia memang kulitnya kaku sama seperti Charles Lovier gitu ya. Ya warnanya warna marun ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya ada penguncinya sih di dalam. Nih ada penguncinya, dia dimasukin ke dalam sini ya. Nah gitu ya, penguncinya dia kayak gitu ya. Tapi kan, nah seperti ini ya. Ini Eknernya tuh ukurannya kayaknya hampir sama dengan si Charles Lovier tadi ya. Charles Lovier, tapi kalau Ekner kan dia lebih terkenal dibandingkan Charles Lovier ya. Ini ukurannya itu di 30 kali 23 ya. 30 kali 23 kali 7 ya, 30 kali 23 kali 7 ya. Ini ya Bun, tadi minus saya aku kasih tahu ya, untung di bagian bawah jadi dia nggak ngaruh ya. Tuh dia kaku banget ya, mungkin karena nggak dipakai, lama nggak dipakai juga ya. Saya isi aja ya, biar dia nanti cantik ya. Oh tadi nggak diisi soalnya ya. Kita ngambil dulu ya, punya orang diambil dulu. Ya mau Ekner ya Bun ya, mau Ekner itu di harga 275 ya Bun ya, karena di barangnya barang vintage ya, 275 aja ya. Di TikTok tuh ada satu orang tuh dia banyak jual barang-barang jadul Bun, kayak Ekner, terus dia jual barang Lovier itu juga ya, dan dia laku juga bagi pencinta barang-barang vintage ya. Nih ya, dua berapa tadi Bun? 290 ya, aku lupa. 290 apa 300 ya? 300 ya.
Ya udah deh 290 aja ya, 290.000 rupiah si Eknarnya ya. Tuh, warnanya warna marun ya. Tuh ya, warna marun. Lalu kita pindah ke si ini nih, mau saya diskon ya Allah. Prada kayak gini ya ampun, warnanya warna biru gitu. Kulitnya ya ampun, tuh bagus banget kulitnya ya. Kayak lambskin gitu ya. Warnanya warna biru ya. Si Pradanya ya, Prada apa sih namanya nih? Ya. Ini ibu-ibu nih yang mau pengajian atau mau ke gereja nih cocok banget ya, warnanya warna biru. Ini ada mainannya ya, tuh mainannya seperti ini. Depannya Prada Milano, terus sampingnya kayak gini ya tuh. Ya Allah, kulitnya bagus banget. Kakinya ada 5, ya. Ada scratch di sini ya, tuh ya dikit. Terus belakangnya dia seperti ini belakangnya. Nah ini belakangnya tuh rada putih-putih gini bun. Ini kayak kemakan usia apa jamur yang nggak tahu ya. Pokoknya gini kondisinya ya. Nah, bagian depannya ya, depannya sih aman sih. Kalau depan dia aman ya. Ya, tuh kayak gini ya depannya. Oh ya, ada putih sedikit nih. Kayak ada kikis sedikit ya di sini. Lalu ruangannya dia banyak ya, ada 3 ya. Kiri kanan dia pakai zipper, semuanya ada embosan Prada ya. Tengahnya dia plong ya. Tengahnya dia plong. Kiri kanannya dia nggak ada apa-apa bun ya, cuma ruangan begini aja ya. Semuanya udah embosan Prada ya. Nah dia di tengahnya nih, tengahnya itu dia ada satu ruangan berzipper ya. Tuh, ruangan berzipper, ada Pradanya sini, Prada Milano. Terus di sebelahnya sini dia ada 2 pocket ya, 2 pocket. Dulu saya kasih harga berapa ya? Saya mau pakai bun, cuma saya mau pakai juga karena udah nggak kerja lagi, bingung pakai kemana gitu ya. Ini dia nomor serinya ya. Tuh ya, ada nomor seri. Apa sih bacanya nih? Made in Italy. Tuh coba, made in Italy. Aduh beneran deh, sayang nih kalau nggak ada yang ngambil, soalnya barangnya udah mencirikan gitu ya. Tuh. Mana dia contekannya, nggak ada lagi udah. Cuma belakangnya ya, belakangnya itu ada putih-putih gitu ya. Tuh ini bagus banget loh. Ya udah deh, tadinya aku nggak salah harga 500 atau 600, aku lupa nih. Aku dikasih jadi 4,5 ya bun ya. 450 rupiah udah dapat kulitnya kayak kulit lembut, kayak lambskin ya. Tapi aku nggak tahu ini kulit sapi atau kulit domba ya. Tuh. Ya kalau Prada ini modelnya memang seperti ini, nggak bertahapan ya. Ya, kayak gini ya modelnya ya. Tuh cakep kan? Ya, tuh. Ya, 450 udah murah banget inilah, juga rugi aja ya. 450 ya. Lanjut lagi ke si ini KS ya. Tuh, Kate Spade. Warnanya warna merah. Warna merah, kondisinya seperti ini, masih aman, bawahnya masih aman. Ini modelnya model pesta gitu ya, model pesta seperti ini. Depannya seperti ini. Nah, ini nggak tahu nih kenapa ya. Kayak ada kerutan gitu ya, karena kurang ditarik kali ya. Apa ketarik-tarik ya? Kalau ditarik gini dia nggak apa-apa nih ya. Apa dia udah aging aja nih? Ya, ini masih kinclong ya, tapi ini sebenarnya udah ada pengurangan warna ya bun ya di sininya ya. Lalu di sininya itu nih, aman ya, nggak ada yang ngelupas, nggak ada yang kikis-kikis ya. Ya, masih aman. Lalu paling dia itu pemakaian aja sih ya, soalnya sudutnya masih aman ya. Sama ini doang ya, kayak agak berkerut kenapa ya? Ini kayaknya gara-gara dibuka-buka apa gimana ya? Tuh ya, itu doang ya. Sama ininya ya. Hardware udah ada pengurangan warna ya di hardware-nya ya. Dalamnya nih ya. KS kan gini ya, macam-macam sebenarnya KS ya. Tuh. Ini dalamnya seperti ini, ada tagnya. Ini kulitnya kulit asli ya. Tagnya di sini. Terus ini ada logo Kate Spade-nya, dia masih jelas ya. Biasanya di sini suka udah pada hilang ya. Terus yang lainnya itu ini ya. Tagnya ya, si KS-nya ya. Ukurannya nggak muat ya, ukurannya itu 24 kali 15 kali 5 ya, 24 kali 15 kali 5 ya.
Kalau misalnya Bunda punya anak gadis bisa dipakai buat diseling. Kalau misalnya Bunda mau pakai sendiri ya udah. Biasanya kita kan kalau mau pesta nggak mau panjang-panjang kan, dilipat aja ya Bun ya. Dilipat ke dalam gini-gini, sep. Jadi bisa gantiin sama anak-anak perempuannya gitu ya. Ini jadi lebih kecil ya. Nah kalau gini kan dia bisa buat pesta ya, seperti itu ya. Ini kalau yang mau ya di harga 275 aja Bun ya. 275 dapat cat spade ya, lengkap dengan tek-teknya ya. 275. Ini ada Miu Miu ya. Miu Miu warnanya warna biru, birunya biru elektrik ya, biru elektrik ya. Ini ukurannya lumayan besar ya. Miu Miu-nya lumayan besar, kondisinya seperti ini ya. Aku agak cepet aja ya. Dia modelnya model bezel ya. Di sini model bezel. Kondisinya seperti ini, dia masih agak aman lah ya. Ya. Ke bagian belakangnya. Ya. Ini ada apa ini? Ini ada titik apa ini? Enggak tahu. Aduh. Oh, kikis Bun. Ini ada kikis kecil ke bagian depannya. Ini warnanya biru ya. Saya belum mau searching nih harganya berapa di pasaran ya. Nggak ada waktu lagi. Ini bisa kita searching sih, cuman nanti takutnya udah mau maghrib Bun. Aku sempatnya memang bisanya sore aja ya kalau nge-live itu ya. Sini, lalu dalamnya ini bahannya dari satin ya. Dari satin warna ungu. 2 pocket di sini ya, 1 2. Satu ruangan berzipper. Sini zippernya saya cekin dulu, aman nggak? Aman. Ini dia tagnya ya. Cuman di sini tuh udah korosi gitu ya. Bukan korosi ya. Kalau korosi kan dia pasti dipegang berasa ya. Ini udah ada penurunan warna ya. Di brand Miu Miu-nya ya. Seperti itu ya. Ya. Sekarang dapat Miu Miu banyak yang nyari loh. Miu Miu banyak yang nyari. Nah cuman saya ininya kering nih, ada keringnya ya. Di tali panjangnya itu ada yang kering ya. Ya kering dia tapi nggak sampai itu ya, nggak sampai ngelupas, nggak sampai kikis. Cuma kalau dipegang dia ada yang keringnya. Adjustable ya, adjustable, bisa dipanjang pendekkan ya, seperti itu ya. Ini bisa dilepas pasang juga ya. Kalau Bunda mau ganti rantai yang gold atau yang emas, dia kelihatan lebih mahal lagi ya, seperti itu ya. Miu Miu, Miu Miu. Modelnya model behel ya. Kalau lihat ini dia masih rapat banget ya. Behelnya dia masih rapat ya. Soalnya kalau kita pakai di jadiin handbag ini kebesaran Bun. Tapi makanya saya bilang pakai rantai yang dari emas Bun. Rantai taruh ini dia lebih mahal pasti kelihatannya. Ini bisa dijadiin shoulder, bisa dijadiin sling ya. Ini udah ada keringnya Bun ya. Kering pakai. Nanti kalau pakai serum sih bagusnya ya. Pakai serum. Kalau pakai serum dia nanti lembut lagi ya. Cuma saya nggak punya serum karena serum itu mahal Bun. Ya, serum itu mahal ya. Apalagi serum yang hewani ya, dia mahal ya. Kalau nggak pakein ini minyak zaitun bisa lah, minyak zaitun, atau pakein balsam juga mendingan lah, pakai balsamnya seperti itu ya. Ya ini juga masih rapat ya Bun ya tuh ya. Ya rapat ya, masih ketutup rapat ya. Ini kalau mau ya ukurannya belum ya. Ukurannya itu di ukurannya itu dia di 31 ya. Kalau tapaknya sih di sekitar 30 ya, tapi ke atasnya itu tapaknya 30, tapi kalau ke atas bisa 33 ya. 30 ke 33, tingginya itu di 21, lebar tapaknya itu dia di 10 ya. Kalau yang mau ya saya jual murah aja ya, 325 aja ya, Miu Miu ya, 325 ya. Kemarin sempat jual Miu Miu di berapa tuh, 275 yang kecil ya, yang ini 325 ya. Miu Miu 325 ya, 325.000 rupiah. Ini kayak gini nih harusnya ya, kedempet 325 ya, seperti ini ya. Banyak yang nyari kemarin Miu Miu juga. Pokoknya barang-barang yang itu sekarang mulai langka. Artinya barang-barang Korea, bal-bal Korea banyak ya. Ini satu lagi ya, LV. Ini LV apa ya? Ini namanya LV
Ini LV apa ya namanya? Ntar ya aku cariin sebentar. Aku juga penasaran bun, soalnya LV-nya belum pernah nemu yang kayak gini. Harusnya tadi ya kita, cuman nggak sempet bun. Ini aja buru-buru bikin video. Yang penting ada dulu. Namanya LV Evora, namanya LV Evora ya, LV Evora ya, namanya LV Evora. Harganya itu berapa ini ya? Sekitar 1 jutaan lebih lah ini ya harganya ya. Tuh. LV Evora. Ini LV Evora deh. LV Evora harganya itu dia dijual di 10.000 PHP itu apa? Philippines ya. Tinggal ngalin aja lah ya. Seperti itu ya. LV Evora ini kondisinya seperti ini. Ini jadul juga ya. Maksudnya barang vintage juga ya. Dia ada kedutan di sini. Ini semuanya udah LV ya belakangnya ya. Nih. Terus cuman ini kayaknya ada pengganti ya karena warnanya beda ya. Kalau misalnya Bunda di rumah punya apa sih? Punya spidol ya, spidol misalnya warnanya warna coklat kayak gini, mendingan spidolin bun, atau dikutekin bun, jadi dia cantik. Nah ini ada apa, ada kikis sudut ya, ini aman, ini kikis sudut ya, ini bagian belakangnya ya, ini bagian depannya ya. Ini tulisan Louis Vuitton Paris ya, di sini Louis Vuitton Paris. Di sini udah embosan ya, embosan. Ini copot, nanti saya gantiin ya, pakai yang talinya yang kayak gini ya, yang punya LV ya. Ini ya, copot ya. Nah, terus dia modelnya itu di handbag harusnya punya tali panjang, tapi saya nggak punya tali panjangnya bun, nggak dapat tali panjangnya ya. Ada pemakaian ya bun ya di sini ya. Ya namanya juga barang itu ya. Nah ini harusnya ada tempat tali panjang, tapi sini sudah LV, ini LV ya. Di sini sudah LV semua ya. Jadi paling bunda kalau mau bawa ya begini aja ya, udah keren banget ya seperti ini ya. Nah saya saranin bun, ini kan dia pengganti ya, dia diganti jadi warnanya tuh nggak sama gitu kan. Itu kalau misalnya ada kutek warna coklat, dikutekin yang ini ya, kutekin jadi dia rapih ya, seperti itu. Ini cakep banget bun ya, ini udah LV semua ya. Dalamnya kita lihat, dalamnya ada seperti ini, ada 2 pocket di sini. Di seberangnya itu dia polos, di pocketnya itu dia ada tulisan Louis Vuitton Paris Made in France. Ini kita rapihin nanti ya ininya ya, apa ya, Louis Vuitton Paris Made in France ya. Ada nggak ya nomor serinya itu? Ininya biasa ya kanvas ya, kalau LV ya kanvas tebal ya, sama kayak si Gucci. Kalau Gucci warnanya ivory, kalau dia warnanya coklat ya. Ini ada ya, itu nomor serinya di sini ya. Ini nggak bisa diangkat, bisa diangkat ya. Ya, nomor serinya ada di sini ya, seperti itu ya. Ya itu ya, aku usulin gitu sih bun, biar cantik maksudnya. Tapi kalau misalnya bunda seneng gini aja, udah pakai gini aja ya. Namanya juga LV vintage. Nah ini bun, aku nggak punya ya tali panjang bun. Jarang orang bisa dapat tali panjangnya, karena tali panjang itu dijual aja harganya bisa sampai 200-an yang bawaan LV ya. Saya beli itu 200 lebih, sengaja saya beli satu buat ganti-ganti tas saya ya. Nanti kalau saya ada waktu saya fotoin ya koleksi LV, karena saya juga suka LV ya. Saya sengaja beli satu buat temennya dia, nanti bisa dipakai tempat lain gitu ya. Cuman adanya di Instagram bu yang jual itu, kalau di toko oren nggak ada. Itu yang di toko oren itu bukan yang LV beneran bun. Yang di Instagram dia ada jual, dia jualnya 200 lebih bun ya, cuman khusus jual talinya doang. Makanya saya bilang dia suka copot-copot bun. Jadi si tokebalnya itu ngambilin ininya, ngambil apa, tali panjangnya gitu ya. Ya, ini ukurannya itu di 35 kali
35 kali 26 ya, 35 kali 26 kali 9 ya, 35 kali 26 kali 9 ya, kayak gitu ya nih ya. LV Evora namanya, LV Evora ya. Kalau saya masih bisa ya, masih bisa saya jadiin tas ketek ya. Saya bisa ketekin gini atau bisa di solder. Kalau misalnya nggak bisa, lengannya lebih panjang, begini aja udah cantik banget ya bun ya. Kodutan ini tambah cantik ya. Ya usulan saya itu ini ya, ininya bunda kasih warna yang mirip dengan ini ya, jadi nanti lebih cantik ya. Ya saya pernah juga dapat kayak gitu, saya akalinnya kayak gitu ya. Ya ini kalau yang mau ya harganya di 300.000 rupiah ya si LV nya, karena dapatnya susah bun ya, 300.000 rupiah ya. Lanjut, saya punya Bonia bun ya. Ini yang paham aja ya, kalau Bonia itu nggak semua orang tahu brandnya ya, tapi sebagian kalau yang tahu adanya di store-store besar atau di mall-mall besar ya. Bonia, oh ini saya jamin asli ya, Bonia ini tapi vintage ya, kondisinya seperti ini nih, ada bunga-bunganya gitu ya. Dia signaturnya si Bonia. Ini bagian belakangnya ada stud-studnya ya, stud-studnya udah ada pengurangan warna ya, di studnya ini udah ada pengurangan warna. Ini udah, ini juga hardware semuanya udah pengurangan warna ya, ya lancar. Bagian belakangnya ya seperti ini, handle-nya juga dia udah ada serap warna ya, karena dia sama seperti LV dia nih, jadi dia langsung nyerap ya, nyerap warnanya nih seperti ini ya, tuh ya, seperti itu. Di bagian depannya dia ada kantong satu di depan. Ini dia ciri khasnya si Bonia ya, dia tebel banget nih ininya, besinya dia tebel ya. Tapi kalau dia full kulit, kadang-kadang dia suka ininya pakai kulit juga ya, seperti itu ya. Dia modelnya memang handbag ya bun, buat pesta handbag, dan dia tidak bertali panjang ya. Kalau di LV ya speedy gitulah ya. Dia ada dua ini ya, dua double zipper ya, kepala zippernya ada dua. Udah ada pengurangan warna di hardware-nya. Dalamnya itu dalamnya dia ada satu pocket nih Bonia ya, Bonia semua, ininya masih bagus karena dia di dalam ya, warnanya ya coklatnya coklat susu gitu ya. Di sini Bonia itu asli sebenarnya dari Italia, tas Italia ya, cuma sekarang diproduksinya sekarang mungkin nggak di Italia semua ya, seperti itu. Dia seberangnya itu kayak gini ya, seberangnya dia 1-2 pocket. Di sini ada pengait buat dompet dan sebagainya lah gitu ya. Di sini udah Bonia semua ya, Bonia. Pun aku ada Bonia tali panjang ya, Bonia tapi udah tersimpan lama ya. Ya kalau mau saya kasih aja di dalamnya, tapi sebenarnya ini bukan buat ini ya. Tapi kalau misalnya bunda mau maksain, mau taruh di sini apa di sini ya terserah ya, aku kasihin aja ya. Tapi ini udah kayak gini nih ya, tuh ya. Ya, tapi ini gratisan aja ya, Saya masukin aja ya kalau yang mau. Bisa mungkin buat Bonia yang lain ya. Yang model speedy gini ya. Yang Bonia ininya udah ada pengurangan warna ya, kayak gini ya. Bukan pengurangan warna, pemakaiannya serap warna di sini. Kayak LV gitu deh ya. Tuh ya di sini ya. Ini murah aja, saya kasih 250 ya Bonia ya. 250.000 rupiah ya. Kalau yang tahu Bonia biasanya orang-orang yang daerah Medan tuh ya, orang-orang Palembang tuh, orang-orang Sumatera, dia merekanya pakainya Bonia. Banyak Bonia ya, pakai Bonia ya. Sama orang-orang di daerah ya. Kalau di Pulau Jawa jarang orang suka Bonia ya, tapi kalau orang yang daerah kayak Sumatera, kayak orang Sulawesi itu banyak yang pakai Bonia ya. Ini 250.000 rupiah ya. Ini buat pesta biasanya ya, kita pakai buat pesta ya, Bonia ya. 250 ya. Yang terakhir dia udah gelap soalnya. Nih, aduh, ini MK Michael Kors full kulit asli ya, full kulit asli semuanya ya. Ini kondisi seperti ini ya, Michael Kors full kulit asli, bawahnya udah MK semua ya. Ini bagian depannya, di sini ada Michael Korsnya ya, tuh. Ini bagian depannya ya, ya. Ini bagian sampingnya, kulitnya gila ya, beneran ya. Ini harganya kalau misalnya baru mungkin bisa 7 jutaan kali ya, 6 juta 7 juta ya. Handle-nya karena dia full kulit asli ya. Nah di handle-nya ini udah ada pemakaian nih ya, kelihatan ya tuh, karena dia kan bisa dipegang-pegang nih. Terus ini bagian depan. Nah yang mau saya kasih tahu gini bun, ini kan dilipatan ya. Nah dilipatan seperti ini ya, dia mau nggak mau dia ada pemakaian di sini bun ya, tuh ya, di bagian depan. Tapi di belakangnya dia aman ya, belakangnya dia hanya di bagian depannya aja. Ini kalau saya kasih balsem ngilang gitu, tapi nanti dia balik lagi sih, karena dia bukan ini ya, bukan apa,
nggak permanen gitu ya, cuman sementara aja ya. Kalau ini sorry, ini harganya agak mahal nih karena dia full kulit asli ya. Tuh, udah lihat deh. Tuh. Ada lagi kelihatan kan? Ya. Tadi kan putih-putih kayak panuan ya, kayak seperti itu ya. Nah, gitu aja ngatasinnya ya, ya. Ini juga sama, di handle-nya juga bisa. Kalau kita mau kondangan aja, misalnya mau kondangan mau dipakai, ya dibalsemin dulu aja. Ya, kan itu murah meriah soalnya ya. Tuh, ini ya, ada pemakaiannya di sini ya, di handle-nya ya. Terus dalamnya dia ini luar biasa bagus ya nih. Dalamnya seperti ini, ada 2 pocket di sini, dan di seberangnya dia ada ruangan berzipper ya, ruangan berzipper nih ya, Michael Kors. Ini ruangan berzippernya ya, ruangan berzipper, saya tutup aman. Terus dia ukurannya itu 33 x 25 x 11 ya, 33 x 25 x 11 ya. Ini kalau mau, mana sih harganya nih, 400.000 ya bun ya, karena ini tebel banget kulitnya, kulit asli ya, kulitnya kulit asli setebel ini ya. 400.000 rupiah ya. Kalau misal pencinta MK nih enggak ini ya, enggak rugi ya. Ini yang tadinya kayak panuan, kalau dikasih balsam hilang bun. Karena dia nyerap dulu sementara, melembabkan ya, maksudnya kan dia melembabkan ya. Tuh, ini kalau udah pakai ini, waduh beneran ini udah bagus banget ya. Kalau saya masih bisa diginiin ya bun ya, kalau misalnya bunda mungkin yang tangannya lebih kecil bisa, tapi kalau misalnya agak besar paling diginiin ya, dan lebih kelihatan mewah kalau diginiin ya. Pakai Michael Kors, kulitnya kayak gini nih, warnanya coklat-coklatan ya, kayak gini ya. 400.000 ya bun ya, 400.000 buat investasi aja bun, atau di koleksi sampai ke anak cucu bisa ini ya, karena kulitnya kulit tebal ya, kulit asli full semuanya, kulit asli ya. Ya, 400.000 ya bun. Oke ya bun ya, ini tas kita yang terakhir kita spill hari ini ya. Mudah-mudahan ada yang cocok, nanti bisa dikirimkan hasil screenshotnya 0812883640 ya. Oke, terima kasih atas tontonannya, dukungannya, dan support-supportnya ya. Yang sudah belanja juga terima kasih. Nah, kalau misal dalam pelayanan masih ada kekurangan, mohon bisa di maafin ya bun ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.